Kesuksesan adalah impian bagi setiap orang di dunia. Namun, untuk mencapai kesuksesan tersebut memang dibutuhkan kerja keras dan semangat pantang menyerah. Akan tetapi, cara tersebut tidak cukup. Kamu pun perlu mempelajari cara menjadi orang sukses yang lain agar lebih mudah dalam mencapai apa yang dicita-citakan. Berikut beberapa cara menjadi orang sukses yang bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Beberapa cara meraih kesuksesan dalam hidup. Sukses ini adalah salah satu kata sering digembar-gemborkan banyak orang dalam menjalani kehidupan, terutama kehidupan karir. Setiap orang memiliki definisi sukses yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa kesuksesan adalah berhasil menyekolahkan semua anak-anaknya hingga ke jenjang perguruan yang tinggi. Sebagian mengatakan bahwa kesuksesan itu adalah memiliki banyak rumah mewah dan mobil-mobil mahal. Apapun definisi sukses yang kita miliki, upaya kita menuju kesuksesan yang kita inginkan akan menjadi hal yang sering dipikirkan. Apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mencapai kesuksesan sejati? Pada artikel kali ini, saya mengajak kamu semua untuk selalu fokus pada beberapa hal penting berikut ini, dan kamu semua perlu untuk selalu mengingatnya agar dapat meraih kesuksesan dalam hidup, tidak peduli umur berapapun Anda sekarang. Beberapa hal yang harus kamu ketahui yaitu harus belajar mencintai dan melakukan hal-hal yang kamu benci. Misalnya obrolan seperti ini. Sepertinya saya akan mulai membuat laporan besok saja deh. Rasanya saya sedang tidak mood untuk membersihkan rumah sekarang. Mengerjakannya di hari Sabtu mungkin. Kayaknya ide yang bagus. Kedua percakapan tersebut adalah salah satu contoh kecil dari menunda-nunda pekerjaan. Tanpa disadari, mungkin kita tidak menyukai segala hal yang perlu kita lakukan. Inilah mengapa kita sering menunda-nunda pekerjaan. Kita tidak menemukan sebuah gairah yang berkobar-kobar saat kita mengerjakannya. Dengan situasi seperti ini, penting untuk kita belajar mencintai melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Ada dua elemen penting untuk kita pikirkan dalam hal ini, yaitu pertama, coba cari tahu bagaimana hal-hal menyebalkan tersebut dapat berguna untuk pekerjaan kita secara keseluruhan. Sebagai contoh, kita sangat membenci bahasa Inggris, tapi bahasa ini adalah bahasa internasional yang dapat membantu kita untuk memperluas koneksi dan mencari investor asing untuk bisnis kita. Saat kita mencoba untuk mempelajarinya dan berhasil, maka kita akan merasa puas dalam hal ini. Kedua, coba cari hal yang menyenangkan dari aktivitas yang tidak kita sukai. Misalnya, saya sangat kesal kalau harus mencuci piring yang menumpuk di dapur, tapi saya berusaha untuk menyukainya hal itu, karena mau tidak mau saya harus mencucinya. Setelah saya melakukannya, ternyata ada hal yang menyenangkan dari mencuci piring. Saya bisa mencuci, sambil bermain, sambil menyanyi, dan lain-lain. Selanjutnya, kamu harus selesaikan yang sulit dahulu, baru yang mudah kemudian. Sudah banyak teman-teman saya yang telah meraih kesuksesan berpesan bahwa kita perlu menyelesaikan tugas yang besar dan sulit terlebih dahulu. Mengapa begitu? Menurut pengalaman mereka, saat kita berhasil menyelesaikan masalah yang besar, masalah yang kecil akan terselesaikan dengan sendirinya. Apapun profesi kamu, pastikan kamu semua selalu membuat daftar tugas setiap harinya. Dan klarifikasikan tugas-tugas tersebut berdasarkan tugas yang paling penting dan paling rumit untuk segera dikerjakan. Prioritaskanlah tugas-tugas tersebut, karena kita tidak dapat dengan mudah menyelesaikannya tugas-tugas ringan yang lainnya. Selanjutnya, kamu harus berpikir dengan matang berapapun usia kamu. Jika kamu masih muda, kita perlu berpikir dengan matang, dan jika kita sudah tua, kita perlu berpikir seperti anak muda. Apa maksud dari pertanyaan ini? Maksudnya adalah sebagai anak muda, kita harus belajar segala
adalah kebijaksanaan dan pengalaman yang dimiliki oleh para orang tua. Di sisi lain, sebagai orang tua, kita perlu belajar melakukan hal-hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadikan kreativitas anak muda sebagai salah satu pembelajaran kita. Masa-masa remaja adalah saat semua hal seperti petualangan yang menyenangkan. Cara terbaik untuk tetap belajar adalah terus merasa penasaran dengan hal-hal baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Dan jangan lupa mengkode otak kita untuk mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat. Selanjutnya, kamu harus menjadi pendengar yang baik. Seringkali kita mendengar hanya untuk merespon, bukan untuk memahami apa yang orang lain sampaikan kepada kita. Jika kita terus menjadi orang egois yang hanya ingin merespon apa yang kita dengar tanpa mencoba memahaminya, percayalah, kesuksesan akan semakin menjauh dari kita. Mendengar untuk memahami adalah salah satu cara efektif agar kita bisa belajar lebih. Dan mereka yang tidak pernah berhenti belajar adalah orang-orang yang memiliki kesempatan besar untuk sukses. Selanjutnya, kita harus menjaga kesehatan kita. Pernahkah kamu semua mengerjakan sesuatu saat sedang tidak enak badan? Pasti merasa sangat tidak enak, bukan? Tidak akan ada yang dapat melakukan sesuatu dengan saat baik saat sedang sakit. Inilah mengapa kita penting untuk selalu menjaga kesehatan dan berolahraga. Ada begitu banyak orang sukses yang saya kenal suka berolahraga di pagi hari dengan rutin, ya minimal 3 atau 2 kali dalam seminggu. Jika kita memiliki tubuh yang sehat, maka kita bisa meraih kesuksesan di umur berapapun. Berikutnya, kamu harus berpakaian satu tingkat lebih baik dari yang dibutuhkan. Kita memang tidak perlu berpakaian selalu formal setiap harinya, tapi setidaknya penting untuk kita selalu menjaga penampilan. Apalagi jika kita baru bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya. Kesan pertama adalah segalanya. Ini dapat menentukan kesan-kesan yang kita miliki pada waktu berikutnya. Saat kita harus menghadiri acara pernikahan, makan malam dengan orang, pertemuan bisnis atau pertemuan sosial, cobalah untuk berpakaian 10% lebih baik dari yang kita perlukan. Dengan begitu, orang-orang akan menghargai kita, karena kita juga menghargai diri sendiri dengan memakai pakaian yang rapi dan baik. Berikutnya, kamu harus menjadi orang yang bijaksana. Ada begitu banyak orang yang pintar di dunia ini, tapi sayangnya tidak semua orang bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Apa sih yang dimaksud dengan bijaksana? Menjadi bijaksana berarti memiliki pengalaman, pengetahuan, dan penilaian yang baik. Orang-orang yang bijaksana selalu berusaha untuk mengantisipasi semua dampak dari keputusan yang mereka buat. Tidak peduli berapapun umur kita, cobalah untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Luangkan waktu sejenak sebelum membuat keputusan untuk memikirkan semua orang dan segala sesuatu yang akan terkena dampak dari keputusan kita. Selanjutnya, kamu harus memiliki integritas yang kuat. Integritas adalah proses melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Sikap integritas adalah satu hal yang sangat dicari oleh banyak pemimpin pada karyawan mereka. Mereka yang memiliki integritas yang kuat merupakan orang-orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Dan jika kita menjadi orang yang dapat dipercaya, sudah tahu kan apa dampak positif yang kita dapatkan? Yaps, pasti kesuksesan. Berikutnya, kamu harus bekerja dengan cerdas, bukan bekerja terlalu keras. Terlalu banyak orang yang meremehkan pertanyaan ini. Padahal saat kita bekerja, kita pasti memiliki sebuah tim, yang mana kita tidak perlu mengerjakan segala hal dalam satu malam. Ada beberapa tugas yang memang bisa dan perlu kita delegasikan kepada orang lain. Teman-teman semua harus selalu ingat bahwa kesuksesan bukan selalu tentang karir, tapi mendapatkan kebahagiaan dengan keluarga dan pasangan juga merupakan sebuah kesuksesan yang sangat baik. Bekerjalah dengan cerdas, bukan bekerja
terlalu keras. Berikutnya, kamu jangan pernah menyerah. Semua orang termasuk saya pasti pernah menghadapi rintangan kehidupan yang begitu berat, sehingga kita merasa ingin menyerah dan meninggalkan semuanya. Namun, menyerah bukanlah pilihan yang terbaik. Sebagai seseorang yang ingin sukses, tidak peduli kita masih muda atau sudah tua, menyerah bukanlah pilihan yang dimiliki oleh orang-orang sukses. Selanjutnya, kamu harus bersikap ramah kepada siapapun dan murah senyum kepada siapapun. Tidak akan ada yang suka bekerja dan berteman dengan orang-orang yang selalu cemberut, mengeluh, dan marah-marah karena hal yang tidak jelas penyebabnya. Jika ingin sukses, jangan lupa berbuat baik dengan orang lain dan bersikap ramah dan murah senyum. Dengan begitu, kita bukan hanya menjadi orang yang sukses, tetapi juga menjadi orang yang menyenangkan. Berikutnya, kamu harus memiliki visi dan misi yang jelas. Sukses adalah pergi ke suatu tempat yang benar-benar kita inginkan. Itu lebih dari sekedar tujuan hidup. Untuk sampai ke sana, kita memerlukan visi dan misi yang jelas. Jika semua itu masih buram, bagaimana kita dapat menuju kepada sebuah kesuksesan? Selanjutnya, kamu harus memiliki passion yang kuat. Mereka yang berhasil mencapai kesuksesan adalah orang-orang yang memiliki passion yang kuat. Mereka tahu apa yang disukai dan apa yang tidak disukai mereka, sehingga setiap mereka melakukan sesuatu, mereka benar-benar melakukannya dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh dan konsisten. Ketika keberhasilanmu tertunda, jangan putus asa. Segeralah bangkit dan katakan bahwa aku bisa dan tak akan pernah menyerah. Semoga bermanfaat. Salam sukses.